Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ramadan dengan NIM F1A222013 dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Dasar-dasar Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan apa itu jaringan komputer. Jadi jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer untuk mencapai tujuannya yaitu setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut dengan server. Nah, desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiah Awaliyah Basra dengan NIM F1A222042. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis jaringan komputer. Ada 3 jenis jaringan komputer yang sering kita lihat dan diklasifikasikan menurut cakupan areanya, yaitu yang pertama LAN, Local Area Network. LAN yaitu konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang relatif pendek. Biasanya digunakan untuk gedung sekolah, kantor, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, MAN, Metropolitan Area Network, adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dari satu kota ke kota lainnya. Jika penggunaan LAN sudah tidak memungkinkan untuk membangun jaringan, maka jaringan MAN akan digunakan. Karena cangkupannya lebih besar dari LAN, maka MAN menggunakan perangkat khusus dan memerlukan operator telekomunikasi yang bertugas sebagai penghubung antar jaringan komputer. Yang ketiga, WAN, Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan komputer yang mencakup wilayah super luas dan menggunakan peralatan yang super canggih apabila dibandingkan dengan MAN dan LAN. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Febriani Sambur dengan NIM F1A222001. Tipe dasar topologi jaringan. Dalam pembangunan jaringan komputer ini tidak lepas dari namanya topologi, di mana topologi ini sendiri bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan yang mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung, walaupun bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat jaringan. Yang pertama yaitu ada topologi bus, di mana hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung ke dua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Dan yang ketiga yaitu topologi star, adalah topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat hub atau switch dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch tersebut posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Olivia Brana Ismail dengan NIM F1A22072. Saya akan menjelaskan apa itu surat elektronik, telekonferensi, dan pesan instan. Pertama, surat elektronik. Surat elektronik adalah sarana kirim-mengirim surat melalui jalur internet dengan menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat. Surat elektronik disingkat rattle atau surel, atau surat E, atau pos elektronik yang disingkat pos L, atau nama umumnya dalam bahasa Inggris disebut email atau email. Yang kedua, telekonferensi. Telekonferensi atau teleseminar adalah sistem komunikasi langsung di antara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak
dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi. Telekonferensi juga dihubungkan dengan video streaming. Yang ketiga, pesan instan. Di dunia ini ada sangat banyak aplikasi komunikasi untuk berkirim pesan yang menjamu dengan berbagai layanan kemudahan yang ditawarkan dan dengan tingkat kelengkapan fitur yang disediakan seperti Facebook Messenger, Google Mail Messenger, Yahoo Messenger, WhatsApp, WeChat, MiChat, Line, KakaoTalk, HelloTalk, Signal, Viber, Discord, Slack, Telegram, Hangout, Skype, Kik Internasional, dan sejenisnya. Di samping itu juga banyak juga aplikasi penunjang komunikasi asal tanah air yang dirancang oleh anak-anak muda yang kreatif. Akan tetapi hal tersebut kurang dilirik, sehingga bergulirnya waktu juga redup dan tenggelam secara perlahan. Aplikasi tersebut diantaranya adalah Lightpeak, StillChat, HideUp, Your, Chat Aja, Catfish, MyBed, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramalia Soleha Rizky Lestari dengan NIM F1A222066. Di sini saya akan membacakan materi dari kelompok kami, yaitu materi 5 tentang mengubah teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, yaitu mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Konversi adalah perubahan dari suatu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan pemilikan atas suatu benda, tanah, dan sebagainya, perubahan dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Konversi sistem merupakan tahapan yang digunakan untuk mengoperasikan IT dalam rangka menggantikan sistem yang lama atau proses pengubahan dari sistem lama ke sistem yang baru. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamitibur Alfat dengan NIM F1A222069. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Metode Konversi Sistem Informasi. Metode konversi ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu konversi langsung, konversi bertahap, konversi paralel, dan konversi pilot. Baik, saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, konversi langsung adalah perubahan sistem yang dilakukan dengan cara menghentikan sistem yang lama dan menggantikannya dengan sistem yang baru. Keunggulan dari konversi ini yaitu biaya yang digunakannya relatif lebih rendah, sedangkan kekurangannya yaitu mempunyai resiko kegagalan yang tinggi. Yang kedua, konversi bertahap. Metode ini dilakukan dengan menggantikan suatu bagian dari sistem lama menjadi sistem yang baru. Metode ini memiliki kelebihan pada kecepatan perubahan dalam organisasi tertentu bisa diminimalisir. Kelemahan metode ini yaitu keperluan biaya yang diadakan untuk mengembangkan interface temporer dengan sistem lama, daya terapannya terbatas. Yang ketiga, konversi paralel. Pada metode konversi ini, sistem baru dan sistem lama sama-sama dijalankan. Kelebihan dari metode ini yaitu memberikan derajat proteksi yang tinggi kepada organisasi dari kegagalan sistem baru. Di samping itu, metode ini memiliki kelemahan yaitu besarnya biaya untuk dipublikasikannya fasilitas dan biaya personel yang memelihara sistem tersebut. Yang keempat, konversi pilot. Konversi ini dengan cara menerapkan sistem baru hanya pada lokasi tertentu yang diperlukan sebagai pelopor. Jika konversi ini dianggap berhasil, maka akan diperluas ke tempat-tempat yang lain. Kelebihan dari konversi ini yaitu resikonya lebih kecil dari konversi paralel.
Adapun kekurangan konversi ini adalah membutuhkan area operasi uji coba. Baik, sekian tadi materi yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih. Baik, itu tadi materi yang dapat saya paparkan. Sekian, terima kasih.